Angka kasus positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah, korban meninggal dunia masih terus berjatuhan dan tenaga medis kewalahan menghadapinya. Namun masih ada saja masyarakat yang menganggap enteng wabah pandemi COVID-19. Sejumlah masyarakat menilai pandemi COVID-19 tidak begitu menakutkan. Bahkan muncul anggapan jika virus mematikan ini adalah sebuah teori konspirasi yang tidak perlu ditakuti. Mengapa kondisi ini terjadi serta apa yang membuat turunnya kepercayaan publik pada kelompok masyarakat tertentu atas fenomena pandemi COVID-19. Malam ini kami akan membahasnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Mbak. Ada Profesor Askobat Gani, anggota tim pakar gugus tugas COVID-19. Selamat malam Profesor Gani. Selamat malam Bu Revano. Dan ada Pak Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Oke, saya langsung saja ke Prof. Gani. Prof, beberapa pesohor ini menyatakan tidak begitu percaya dengan bahayanya COVID-19. Apakah memang gugus tugas melihat adanya public distrust, penurunan kepercayaan terhadap wabah COVID-19 di tanah air, Prof? Penurunan itu dasarnya apa ya? Ya mungkin yang turun ini sangat vokal begitu, seakan-akan itu image kita general penduduk seperti itu. Kalau banyak saya ketemu orang-orang, ya mereka tahu bahwa ini sangat contagious, sangat infeksius, dan kematiannya itu sangat dramatis, ya berbeda dengan kematian yang lain-lain kan ya, harus pakai APD, ya pemakaman saudara-saudara handai taulan tidak bisa dekat, kan begitu ya. Jadi saya kira banyak masyarakat sadar bahwa ini berbahaya. Cuma mereka ada kelompok-kelompok yang merasa ini tadi konspirasi atau ini satu penakut-nakutan, lebih vokal biasanya daripada silent majority. Itu pendapat saya. Oke, Prof, tapi dari beberapa hasil lembaga survei, bahkan di warga Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur tidak percaya dengan bahaya COVID-19. Kemudian banyak juga yang percaya teori konspirasi COVID-19 ini buatan manusia. Bahkan survei dari NTU Singapura, masyarakat DKI itu tidak sangat percaya diri tidak akan tertular COVID-19. Ini kan ada public distrust, Prof. Oke, kalau memang begitu, awal-awalnya pada awal COVID saya kira semua orang ya, bukan takut, tetapi betul-betul memahami bahwa ini sangat infeksius, sangat berbahaya, kematiannya sangat dramatis, kan begitu ya. Saya tidak tahu sejauh mana pengaruh yang tadi orang-orang yang menganggap ini sebagai konspirasi tidak berbahaya. Ya mungkin karena viral, saya kira tidak di-counter secara cukup, maka itu yang berkembang. Oke, saya mau ke Pak Imam. Pak Imam, kenapa kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Gani, kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap enteng pandemi COVID-19 ini. Dan kelompok-kelompok ini ataupun segelintir orang ini adalah mereka para pesohor yang memiliki pengikut di media sosial cukup banyak. Sehingga kemudian apa yang mereka sampaikan, pendapat mereka itu sedikit banyak mempengaruhi begitu pemikiran ataupun pola pikir masyarakat yang mengikuti mereka begitu. Ya, saya jadi teringat pada Alvin Toffler ya, dulu buku lama tahun 80-an yang bilang ada the third wave ya. Di situ dia bilang kaitannya dengan information overload. Nah, tapi yang menjadi unik adalah di era globalisasi ini, itu ada global paradox. Jadi di satu sisi kita itu sebetulnya bisa mendapatkan akses informasi yang begitu luas dan kita bisa membandingkan antara satu dengan yang lain. Tapi yang terjadi global paradox, orang itu juga bisa memilih informasi dan kebetulan pilihannya seringkali adalah sesuai dengan WA group yang dia ikuti sehingga bukannya terus kemudian mencari perbandingan informasi ya sehingga dia lebih kritis, tetapi dia dibombardir dengan informasi-informasi di kelompoknya sendiri dan juga sangat mungkin terkontaminasi dengan teori konspirasi, dengan cara pandang yang agak berbau politis sehingga akhirnya objektivitas itu menjadi tidak terlalu penting, gitu lah. Ini era post-truth. Nah, jadi Anda bayangkan di satu sisi kita itu punya kesempatan untuk membandingkan informasi satu dengan yang lain, tapi karena pergaulan kita itu terkungkung di dalam
kelompok-kelompok tertentu yang kebetulan satu aliran politik, ya, satu informasi yang bias gitu, akhirnya dibombardir terus-menerus, ya dia menjadi seolah-olah itulah kebenaran. Ini apa namanya, era post-truth itu menjadi tergambar di sini. Oke, Pak Imam, tapi artinya masyarakat itu ataupun segelintir kelompok itu mereka lebih percaya informasi yang berseliweran di media sosial ataupun di kelompoknya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Imam yang beredar seliweran informasi di WA grup gitu daripada informasi yang disampaikan oleh pemerintah maupun oleh para tenaga medis begitu. Iya, jadi kita pun kan sebetulnya di dalam keanggotaan, katakanlah misalnya WhatsApp group ya, itu kan seringkali kita hanya membuka wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok yang kebetulan sesuai dengan apa yang kita menjadi pergaulan kita gitu lah. Tapi ada juga orang yang terus kemudian nggak mau melihat ya informasi lain, ya, dan terkungkung di dalam kotak-kotak atau kelompok-kelompok informasi atau channel-channel informasi tertentu saja. Nah akhirnya kalau itu setiap hari membaca seperti itu dan kemudian ada reinforcing ya, saling antara sesama anggota saling mendukung terhadap kepalsuan itu, akhirnya kepalsuan itu menjadi kebenaran. Oke, Pak Imam, itu hanya terjadi di Indonesia atau memang di seluruh dunia, di negara-negara lain yang kemudian mengalami pandemi juga ada? Global paradox ini diderita juga oleh di banyak tempat, tidak hanya di Indonesia. Nah, tapi biasanya di negara-negara yang terdidik dengan critical thinking itu lebih sulit ya, atau negeri-negeri yang kebetulan masyarakatnya itu sejak kecil itu memang dilatih untuk membandingkan informasi sehingga itu lebih tidak rentan. Tapi masyarakat kita untuk bisa percaya seringkali juga karena pendidikan kita kan terbelah ya. Kajian-kajian scientific modern misalnya itu seringkali dianggap kurang absah kalau dibanding dengan misalnya dalil-dalil kitab suci misalnya. Nah, jadi ini kita memang harus ada upaya-upaya ekstra untuk membuat semua masyarakat itu dengan kelompok-kelompoknya itu menggabungkan antara scientific modern dengan cara-cara penyampaian sesuai dengan cara dan blanket atau sarung kemasan-kemasan yang sesuai. Itu yang saya kira harus kita lakukan. Oke, kita akan tanya ke Pak Pandu. Pak Pandu, apakah kemudian pola pikir dari sekelompok masyarakat ataupun segelintir orang itu diakibatkan karena mereka tidak percaya atas penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah, atau memang karena ada data yang mereka juga tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah? Kita akan tanya usai jeda. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Dari luar studio ada Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, Profesor Askobat Ghani, anggota tim pakar gugus tugas COVID-19, dan Pak Imam Prasojo, sosiolog UI. Saya akan langsung ke Pak Pandu. Pak Pandu, tadi sebelum break saya sudah katakan kita juga sudah dengar penjelasan dari Pak Imam dan juga Prof Ghani. Anda melihat sekelompok masyarakat ini ataupun segelintir pesohor ini mereka mengalami public distrust itu karena apa faktornya? Apakah karena mereka melihat ketidakpuasan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah ataupun data-data yang disajikan pemerintah? Bagaimana Anda melihatnya, Pak Pandu? Ya, kombinasi sebenarnya. Jadi sebelum pada awal pandemi pun juga banyak yang tidak percaya bahwa ada pandemi ini. Ini yang terus dia pertahankan kepercayaan itu dengan melihat ketidakmampuan pemerintah dalam menangani pandemi. Apalagi data-data yang diberikan oleh pemerintah juga seringkali simpang siur, misalnya jumlah kematian itu. Sampai jumlah kematian yang dilaporkan itu kan hanya kematian yang terkonfirmasi positif. Padahal kematian yang suspek COVID juga harus dilaporkan karena mungkin karena keterbatasan testing, itu menjadi penting harus dilaporkan juga. Dan seringkali saya pada waktu
teman-teman dari gugus tugas melaporkan ke presiden, itu dilaporkan angka yang tinggi sekali, 11.000 kalau salah kematian. Berbeda dengan yang dilaporkan ke publik. Dari ketidak gap antara yang dilaporkan ke publik, dilaporkan ke presiden, dan banyak juga laporan-laporan dari angka pemakaman dari dinas pemakaman, ini yang membuat masyarakat tidak percaya. Apalagi juga memang temanya masyarakat itu, temanya pemerintah dalam menangani pandemi itu memberikan narasi-narasi yang menenangkan, sehingga terkesan meng-underestimate, jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Ini yang menurut saya juga akhirnya masyarakat acuh, akhirnya nggak besar, bahayanya nggak banyak. Memang ada pandemi, tapi nggak sedahsyat yang kita bayangkan kok. Nah itulah jadi publik itu menerimanya seperti itu. Yang kemarin beberapa selebriti yang diterima presiden yang harapannya bisa menyampaikan berita atau kabar supaya memengaruhi perilaku masyarakat, ternyata memberikan kabar yang berbeda, seperti percaya dengan adanya kalung yang bisa anti corona, dan juga percaya bahwa pandemi ini tidak dahsyat, itu hanya ada tapi efeknya tidak sebesar seperti di negara lain. Jadi efek-efek yang narasi yang dengan untuk menenangkan masyarakat, jadi masyarakat tidak dahsyat, tidak banyak masalah. Jadi mereka juga akhirnya merasa tidak perlu berisiko. Dan itu terlihat dari angka survei yang menunjukkan sebagian besar masyarakat tidak merasa berisiko terhadap terkena COVID. Itu yang menjadi menjadi dilema selama ini. Apakah kita percaya dengan pemerintah atau bagaimana, sehingga akhirnya seakan-akan pandemi ini tidak ditakuti oleh masyarakat. Pak Pandu, artinya itu tercermin ya dari sikap masyarakat kita yang abai begitu terhadap PSBB, kemudian atas protokol kesehatan. Itu adalah rentetan akibat public distrust tadi ya, penurunan kepercayaan atas pandemi ini, sehingga mereka kemudian abai saja dengan protokol-protokol. Iya, jadi mereka merasa tidak berisiko, kenapa harus saya pakai masker? Banyak orang yang terinfeksi ternyata sehat-sehat aja. Dan sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya mampu menularkan pada keluarganya, yang memberi efek yang lebih dahsyat kalau itu tidak dilakukan mencegah penularan. Ini yang menurut saya perlu dikoreksi, kalau tidak penularan akan terus terjadi. Saya mau tanya ke Prof. Gani. Prof. Gani, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pandu bahwa data-data yang disampaikan pemerintah simpang siur, kemudian narasi-narasi yang menenangkan masyarakat, akhirnya masyarakat menjadi acuh dan menganggap enteng terhadap pandemi COVID-19 ini. Bagaimana jawaban dari gugus tugas, Prof. Gani? Saya kira pengalaman global ya, kalau tidak ada transparansi semuanya berantakan. Itu yang terjadi di Wuhan. Maksudnya kita belajar juga dari situ. Transparansi itu penting, betapapun pahitnya. Jadi misalnya kalau tadi Pak Imam sebut ada post-truth ya, mari kita mencari the real truth itu apa, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat tentu dengan packaging yang mudah dicerna, dimengerti. Jangan ditutup-tutupi. Ya. Itu satu. Kedua, menurut saya, kita bikin peraturan, katakanlah PSBB, jangan kumpul-kumpul. Tapi saya lihat tidak ada enforcement. Ya kan, masih bergerombol, tapi dari aparat kalau tidak datang, saya tidak mengatakan digebukin atau ditindak. Menegur saja tidak. Jadi seakan-akan ada pembiaran begitu ya. Masyarakat juga urusannya tidak apa-apa seperti itu. Jadi satu ya, the real truth, kita cari apa adanya, transparansi, package itu, kata Pak Imam tadi kan, dan sudah dilakukan sebetulnya seperti NTT kan pakai lagu-lagu lokal ya, dulu ada Didi Kempot itu pakai lagu Jawa ya, kalau di Aceh mungkin pakai Dendang Sedati dan sebagainya, di package sudah dimengerti. Kedua adalah enforcement, peraturan, kebijakan. Kalau nggak kumpul-kumpul, orang kumpul-kumpul didatangilah dengan aparat kan begitu. Ini saya ada pos PSBB, orang lalu lalang nggak pakai masker ya, maaf saja nih petugas posnya duduk di situ main HP. Jadi orang melihat ya sudahlah. Ini rupanya tidak berbahaya kan begitu. Ya Prof. Gani, artinya menurut Anda harus ada law enforcement begitu dari aparat sehingga masyarakat terjadi peningkatan kepercayaan terhadap pandemi ini. Maksud Anda begitu? Ya, mungkin tidak sampai law enforcement. Enforcement ya, kebijakan-kebijakan, protokol kesehatan sudah kita tetapkan begitu. Kalau ada orang nggak pakai masker, mestinya ada petugas itu tegur, pakailah. Ini yang tidak. Lalu langsung saja mungkin segan menegur kan begitu ya. Kumpul-kumpul di tempat
Salah tetangga saya anak-anak muda kumpul begitu ya nggak sekolah. Saya lapor ke RT RW juga ya susah sih Prof nanti kan. Ya mestinya kan apakah Satpol PP, Pemda turun tangan. Jadi pemerintah juga sepertinya setengah-setengah. Dan itu tidak menimbulkan ketidakpercayaan. Jangan-jangan main-main ini. Oke. Ini kan begitu. Ya, Pak Imam, tadi sudah dikatakan oleh Prof Gani bahwa pemerintah terlihat setengah-setengah, tidak memberikan denda ataupun law enforcement sehingga masyarakat kemudian menjadi acuh. Anda juga melihatnya seperti itu ya? Pola pikir masyarakat kita jadi terbentuk seperti itu? Ya memang kalau saya lihat di beberapa negara ada dua sikap mental dari pemerintah. Ya misalnya Jerman. Jerman itu lebih mengedepankan sikap prepare for the worst, hope for the best. Jadi siapkan yang terburuk sehingga dia membuat narasinya juga narasi kehati-hatian ya yang luar biasa walaupun dia berharap yang terbaik. Nah, ada satu negara lain yang hampir mirip itu yang kebalikannya yaitu di Amerika misalnya. Ya pimpinan-pimpinan politik di Amerika ya Donald Trump sebagai salah satu figur utamanya itu menganggap enteng dan akhirnya apa yang terjadi walaupun itu negara maju sekalipun korban-korban bertumbangan. Nah jadi harusnya kita menurut saya yang lebih tepat untuk negeri apalagi dengan sikap disiplin yang masih relatif lemah kita harus mengedepankan sikap mental prepare for the worst, hope for the best. Siapkan yang terburuk, kemudian kita berharap yang terbaik. Jadi lebih kehati-hatian itu muncul. Nah memang dari awal kita mungkin keliru ya di dalam membuat sikap itu sehingga kita kebobolan. Itu yang pertama ya. Yang kedua masyarakat itu kan sebenarnya yang di tengah ini ikut-ikutan kecenderungannya. Kalau ada orang kemudian disiplin, kemudian dia betul-betul mentaati, dia akan mudah sekali ikut. Tapi pada saat yang sama kalau ada orang yang terlalu menganggap enteng, bersenda gurau dengan apa yang terjadi, itu dia juga akan goyang ke sana. Nah jadi kita memang lemah ya membangun barisan-barisan atau champion-champion yang menegakkan protokol kesehatan. Nah jadi saya kira kita tidak bisa hanya menggantungkan pemerintah, tetapi yang kita harus bangun adalah ketangguhan masyarakat itu sendiri sehingga ada panitia menegakkan protokol di masjid, di pasar, di sekolah, di banyak tempat. Sehingga orang akan cenderung lebih hormat karena struktur masyarakatnya ya itu memang mengarah ke arah protokol kesehatan. Nah kita ini lemah di situ. Oke, harus ada stakeholders, semua stakeholders ya. Hanya sekedar pemerintah yang harus diandalkan untuk law enforcement. Oke, semua stakeholders harus bersatu padu. Nanti kita tanya ke Pak Pandu apa yang dikhawatirkan kalau segelintir masyarakat ataupun segelintir orang ini terutama para pesohor kemudian mengentengkan bahayanya pandemi COVID-19. Apakah akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir yang lain dan bagaimana meyakinkan mereka supaya lebih aware, supaya lebih peduli dan meyakini bahwa pandemi COVID-19 ini sangat bahaya. Kita akan lanjutkan usai jeda. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Kita akan langsung saja ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu, tadi sudah dikatakan oleh Pak Imam Prasojo bahwa semuanya harus ikut turun langsung memberitahu kepada masyarakat luas bahwa ini sangat berbahaya, baik semua stakeholders begitu. Jadi bukan hanya pemerintah saja, tapi semua harus banyak duta-duta begitu yang diciptakan untuk bisa memberitahu tentang bahayanya pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat? Apakah itu cukup atau harus ada lebih sosialisasi yang lebih masif atau bagaimana Pak Pandu? Ya, jadi Mas Imam itu betul sekali bahwa pandemi itu garda terdepannya itu masyarakat, bukan pemerintah, bukan juga dokter. Karena di sini butuh kepatuhan yang tinggi dari masyarakat. Bagaimana mungkin waktu ada PSBB masyarakat suruh tinggal di rumah tapi tidak dijelaskan kenapa harus tinggal di rumah gitu, berapa lama tinggal di rumah, bagaimana saya cari makan dan sebagainya. Itu kan harus diedukasi. Masyarakat
harus diajak dari awal dan masyarakat itu ditinggalkan. Oke. Jadi dalam pengendalian pandemi ini benar-benar masyarakat itu tidak diajak. Oke. Itu yang membuat kita jadi kebobolan seperti ini. Menurut saya sih masyarakat itu harus diajak, jangan dijadikan objek, jangan diberikan perintah, hanya regulasi dan sebagainya, dihukum. Berikan kesempatan masyarakat. Masyarakat itu banyak sekali, ragamnya luar biasa, elemennya. Dan kita lupa bahwa kekuatan sosial masyarakat, ketangguhan masyarakat itu luar biasa. Oke. Jauh lebih besar dari BLT, jauh lebih besar dari harga yang dibayar dari pandemi ini. Karena kekuatan masyarakat itu yang bisa mengedukasi di antara mereka. Mereka punya tokoh agama, punya tokoh berpengaruh, punya tokoh masyarakat, mereka bisa mengingatkan satu sama lain. Dan tidak perlu polisi dan tidak perlu tentara. Karena masyarakat itulah yang modal sosial dalam menghadapi pandemi. Karena pandemi ini panjang sekali, bisa selama pemerintahan Jokowi ini sebenarnya pemerintahan pandemi, bukan pemerintahan pembangunan atau pembangunan infrastruktur, Oke. tapi Ya. pembangunan bagaimana mengatasi pandemi dan Oke. juga survive dalam ekonomi. Ya, terakhir singkat saja Pak Pandu, apa yang paling dikhawatirkan kalau kemudian ada segelintir orang ataupun pesohor yang mengentengkan bahaya pandemi ini? Padahal ini masih terus berlangsung pandeminya, Pak. Iya, jadi masyarakat jadi abai. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan pemerintah itu, nggak benar gitu. Jadi mereka menganggap, wah enteng. Karena inilah apalagi narasi pemerintah juga menenteramkan, ya udah, jadi mereka tidak perlu menjaga protokol kesehatan. Kalau 3M tadi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tidak dipatuhi oleh masyarakat, kasus ini akan terus menurun. Tidak mungkin kita akan menyusul jumlah kasus yang ada di Amerika. Kita sudah menyusul China, kita tinggal menyusul beberapa negara seperti Iran dan sebagainya. Oke. Tinggal nanti ya, kita bisa menyusul Amerika. Karena kita tidak serius menangani pandemi. Oke, terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung. Tadi Pak Pandu Riono, epidemiolog UI, kemudian Pak Imam Prasojo, sosiolog UI, dan Profesor Asko Badgani, anggota tim pakar gugus tugas COVID-19. Nanti kita tunggu saja bagaimana kemudian semua masyarakat harus bersatu padu, karena sekali lagi tadi sudah disebutkan oleh para narasumber, ini tugasnya adalah di masyarakat juga untuk bisa menjaga dan juga menerapkan protokol kesehatan. Mereka harus dilibatkan, masyarakat semua harus dilibatkan selama masa pandemi ini berlangsung, dan juga kita melihat nanti bagaimana langkah pemerintah untuk bisa menangani pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia. Terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam hari ini, dan kami akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami.